abad 14 Masehi, Kerajaan Blambangan diperintah oleh Prabu Menak Semboyo, salah seorang keturunan Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya memeluk agama Hindu, dan sebagian ada yang memeluk agama Buddha. Pada suatu hari, Prabu Menak Semboyo gelisah. Demikian pula permaisurinya. Pasalnya putri mereka satu-satunya jatuh sakit selama beberapa bulan. Sudah diusahakan mendatangkan tabib dan dukun untuk mengobatinya. Namun ternyata sang putri belum juga sembuh. Memang pada waktu itu Kerajaan Blambangan sedang dilanda wabah penyakit. Banyak sudah korban berjatuhan. Menurut gambaran Babatara Jawi, esok sakit sorenya mati, sore sakit esoknya meninggal. Seluruh penduduk sangat prihatin, dan hampir semua kegiatan sehari-hari menjadi macet total. Atas saran permaisuri, Prabu Menak Semboyo mengadakan sayembara. Siapa yang dapat menyembuhkan putrinya akan diambil menantu, dan siapa yang dapat mengusir wabah penyakit dari Blambangan akan diangkat sebagai adipati atau raja muda. Sayembara tersebut disebar hampir ke seluruh pelosok negeri. Tapi sudah berbulan-bulan tidak juga ada yang dapat memenangkan sayembara tersebut. Permaisuri makin sedih hatinya. Prabu Menak Semboyo berusaha menghibur istrinya dengan menugaskan Patih Bajul Sengara untuk mencari pertapa sakti guna mengobati penyakit putrinya itu. Diiringi beberapa prajurit pilihan, Patih Bajul Sengara berangkat melaksanakan tugasnya. Para pertapa biasanya tinggal di puncak, di lereng-lereng gunung. Maka kesanalah tujuan Patih Bajul Sengara. Patih Bajul Sengara akhirnya bertemu dengan Resi Kandabaya yang mengetahui adanya tokoh sakti dari negeri seberang. Orang yang dimaksud adalah Syekh Maulana Ishak yang sedang berdakwah secara sembunyi-sembunyi di negeri Blambangan ini. Patih Bajul Sengara bertemu dengan Syekh Maulana Ishak yang sedang bertafakur di sebuah gua. Syekh Maulana Ishak bersedia mengobati putri Prabu Menak Semboyo dengan syarat sang Prabu mau masuk atau memeluk agama Islam. Syekh Maulana Ishak memang piawai di bidang ilmu pengobatan. Putri Dewi Sekardadu sembuh sekali diobati. Wabah penyakit juga lenyap dari wilayah Blambangan. Maka sesuai janji raja, maka Syekh Maulana Ishak dikawinkan dengan Dewi Sekardadu. Kemudian diberilah ia kedudukan sebagai adipati untuk menguasai sebagian wilayah di Blambangan. 7 bulan sudah Syekh Maulana Ishak menjadi adipati baru di Blambangan. Makin hari semakin bertambah banyak penduduk Blambangan yang memeluk agama Islam. Sementara Patih Bajul Sengara tak henti-hentinya mempengaruhi sang Prabu dengan hasutan-hasutan jahatnya. Hati sang Prabu Menak Semboyo menjadi panas mengetahui hal ini. Patih Bajul Sengara sendiri dengan izin dari sang Prabu sudah mengadakan teror pada pengikut Syekh Maulana Ishak. Tidak sedikit penduduk kadipaten yang dipimpin Syekh Maulana Ishak diculik, disiksa, lalu dipaksa kembali pada agama yang lama.
Pada saat itu, Dewi Sekardadu sedang hamil 7 bulan. Syekh Maulana Ishak sadar bila diteruskan akan terjadi pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kasihan rakyat jelata yang harus menanggung akibatnya. Maka dia pun segera pamit kepada istrinya untuk meninggalkan daerah Blambangan. 2 bulan kemudian, dari rahim Dewi Sekardadu lahir seorang bayi laki-laki yang elok rupanya. Sesungguhnya Prabu Menak Semboyo dan permaisurinya merasa senang juga bahagia melihat kehadiran cucunya yang montok dan rupawan itu. Bayi itu lain daripada yang lain. Wajahnya mengeluarkan sebuah cahaya yang terang. Lain halnya dengan Patih Bajul Sengara. Ia melihat bayi itu mendapat limpahan kasih sayang keluarganya selama 40 hari. Sesudah itu, dia kembali menghasut Prabu Menak Semboyo. Kebetulan pada saat itu wabah penyakit berjangkit kembali di Blambangan. Maka Patih Bajul Sengara berulah lagi. Bayi itu benar Gusti Prabu, cepat atau lambat bayi itu akan menjadi bencana di kemudian hari. Wabah penyakit ini pun menurut dukun-dukun terkenal disebabkan adanya hawa panas yang memancar dari jiwa bayi itu, Gusti. Kilah Patih Bajul Sengara dengan alasan yang dibuat-buat. Sang Prabu tidak cepat mengambil keputusan karena dalam hatinya dia terlanjur menyayangi kehadiran cucunya itu. Namun sang patih tiada bosan-bosannya menteror dengan hasutan dan tuduhan keji yang akhirnya sang Prabu terpengaruh juga. Walau demikian, tiada tega juga dia memerintahkan pembunuhan atas cucunya secara langsung. Bayi yang masih berusia 40 hari lalu dimasukkan ke dalam peti dan diperintahkan untuk dibuang ke samudra. Pada satu malam, ada sebuah perahu dagang dari Gresik melintasi Selat Bali. Ketika perahu itu berada di tengah-tengah Selat Bali, tiba-tiba terjadi keanehan. Perahu itu tidak dapat bergerak, maju tak bisa, mundur pun juga tak bisa. Nahkoda memerintahkan awak kapalnya untuk memeriksa kemacetan kapalnya tersebut. Mungkin perahunya telah membentur karang. Setelah diperiksa, ternyata perahu itu hanya menabrak sebuah peti berukir indah, seperti peti milik kaum bangsawan yang digunakan untuk menyimpan barang berharga. Nahkoda memerintahkan mengambil peti itu. Semua orang terkejut karena di dalamnya terdapat seorang bayi mungil yang bertubuh montok juga rupawan. Nahkoda merasa gembira menyelamatkan bayi mungil itu. Pelayaran pun kembali dilanjutkan. Kapal mereka menuju ke Pulau Bali. Namun, perahu itu tidak dapat bergerak maju. Ketika perahu diputar, lalu digerakkan ke arah Gresik, ternyata perahu itu melaju dengan cepatnya. Di hadapannya Nyai Ageng Pinatih, janda kaya raya pemilik kapal, Nahkoda pun lalu berkata sambil membuka peti itu, "Peti ini yang menyebabkan kami kembali ke Gresik dalam waktu secepat ini, Nyai. Kami tidak bisa meneruskan pelayaran ke Pulau Bali. Maafkan kami, Nyai." Begitu kata sang nahkoda. Bayi siapa ini? Gumam Nyai Ageng Pinatih sembari mengangkat bayi itu dari dalam peti.
menemukannya di tengah samudra Selat Bali, Nyai, jawab nahkoda kapal. Bayi ini kemudian mereka serahkan kepada Nyai Ageng Pinatih untuk diambil sebagai anak angkatnya. Memang sudah lama sekali dia menginginkan seorang anak. Karena bayi ini ditemukan di tengah samudra, maka Nyai Ageng Pinatih kemudian memberinya nama Joko Samudro. Ketika berumur 11 tahun, Nyai Ageng Pinatih mengantarkan Joko Samudro untuk berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang berada di Surabaya. Menurut beberapa sumber, Joko Samudro setiap hari pergi ke Surabaya dan sorenya kembali lagi ke Gresik. Sunan Ampel pun kemudian menyarankan agar anak itu mondok saja di pesantren Ampel Denta supaya lebih konsentrasi dalam mempelajari agama Islam. Pada satu malam, seperti biasanya, Raden Rahmat hendak mengambil air wudhu guna melaksanakan sholat tahajud, mendoakan muridnya, serta mendoakan umat agar selamat di dunia juga di akhirat. Sebelum berwudhu, Raden Rahmat menyempatkan diri melihat-lihat para santri yang tidur di asrama. Tiba-tiba Raden Rahmat terkejut ada sinar terang memancar dari salah seorang santrinya. Selama beberapa saat beliau tertegun. Sinar terang itu menyilaukan mata. Untuk mengetahui siapakah murid yang wajahnya bersinar itu, maka Sunan Ampel pun memberi ikatan pada sarung muridnya tersebut. Kemudian esok harinya sesudah sholat subuh, Sunan Ampel pun memanggil semua murid-muridnya. Siapakah di antara kalian yang waktu bangun tidur kain sarungnya ada ikatan? Tanya Sunan Ampel. Saya, Kanjeng Sunan, ujar Joko Samudro. Melihat yang mengacungkan tangan adalah Joko Samudro, Sunan Ampel makin yakin bahwa anak itu pastilah bukan anak sembarangan. Kebetulan pada saat itu Nyai Ageng Pinatih datang untuk menengok Joko Samudro. Kesempatan itu digunakan oleh Sunan Ampel untuk bertanya lebih jauh tentang asal-usul Joko Samudro. Nyai Ageng Pinatih menjawab sejujur-jujurnya bahwa Joko Samudro ditemukan di tengah Selat Bali. Peti yang digunakan untuk membuang bayi itu hingga sekarang masih tersimpan rapih di rumah Nyai Ageng Pinatih. Teringat pada pesan Syekh Maulana Ishak sebelum berangkat ke negeri Pasai, maka Sunan Ampel kemudian mengusulkan Nyai Ageng Pinatih agar nama itu diganti menjadi Raden Paku. Nyai Ageng Pinatih menurut saja apa kata Sunan Ampel. Dia percaya penuh kepada wali besar yang sangat dihormati masyarakat, bahkan juga masih terhitung seorang Pangeran Majapahit tersebut. Sewaktu mondok di pesantren Ampel Denta, Raden Paku sangat akrab bersahabat dengan putra Raden Rahmat yang bernama Raden Abdul Ibrahim. Keduanya pakai saudara kandung saja, saling menyayangi dan saling mengingatkan. Setelah berusia 16 tahun, kedua pemuda itu dianjurkan untuk menimba ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di negeri seberang. Di negeri Pasai banyak orang pandai dari berbagai negeri. Di sana juga ada ulama besar yang bergelar Syekh Awalul Islam. Dialah ayah kandung Raden Paku yang nama aslinya adalah Syekh Maulana Ishak. Pergilah ke sana,
tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh dan teladanilah kesabaran gurumu di sana dalam mengasuh para santrinya. Dan ketika gurumu berjuang saat menyebarkan agama Islam, hal itu akan berguna kelak bagi kehidupanmu di masa yang akan datang, wahai putraku. Begitu pesan Sunan Ampel kepada Raden Paku bersama putranya. Pesan itu pun lalu dilaksanakan oleh Raden Paku dan Raden Madum Ibrahim. Dan begitu sampai di negeri Pasai, keduanya disambut gembira, penuh rasa haru dan bahagia oleh Syekh Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku yang tak pernah melihat anaknya sejak masih bayi. Raden Paku menceritakan riwayat hidupnya sejak masih kecil ditemukan di tengah samudra dan kemudian diambil sebagai anak angkat oleh Nyai Ageng Pinatih, dan kemudian berguru pada Sunan Ampel di Surabaya. Sebaliknya, Syekh Maulana Ishak kemudian menceritakan pengalamannya di saat berdakwah di Blambangan, sehingga dipaksa harus meninggalkan istri yang sangat dicintainya. Raden Paku menangis hingga sesenggukan mendengar semua kisah itu. Bukan menangisi kemenangan dirinya yang disia-siakan kakeknya, yaitu Prabu Benak Semboyo, akan tetapi memikirkan nasib ibunya yang tidak diketahui lagi tempatnya berada. Apakah ibunya masih hidup ataukah sudah meninggal dunia? Di negeri Pasai banyak ulama besar yang datang dari negeri asing, lalu menetap dan membuka pelajaran agama Islam kepada para penduduk setempat. Hal ini tidak disia-siakan oleh Raden Paku dan Raden Maulana Madum Ibrahim. Kedua pemuda itu belajar agama dengan tekun, baik kepada Syekh Maulana Ishak sendiri maupun kepada guru-guru agama yang lain. Ada yang beranggapan bahwa Raden Paku dikaruniai ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung berasal dari Gusti Allah, sehingga kecerdasan otaknya seolah tiada bandingnya. Di samping belajar ilmu tauhid, mereka juga mempelajari ilmu tasawuf dari ulama Iran, Baghdad, serta ulama dari Gujarat yang banyak menetap di negeri Pasai saat itu. Ilmu yang dipelajari itu berpengaruh dan menjiwai kehidupan Raden Paku dalam perilakunya sehari-hari, sehingga kentara benar bila ia mempunyai ilmu tingkat tinggi. Ilmu yang sebenarnya hanya dimiliki oleh ulama yang berusia lanjut dan berpengalaman. Gurunya kemudian memberinya gelar, yaitu Syekh Maulana Ainul Yakin. Setelah 3 tahun berada di pusat Pasai dan masa belajarnya itu sudah dianggap cukup oleh Syekh Maulana Ishak, maka kedua pemuda itu diperintahkan kembali ke tanah Jawa. Oleh ayahnya, Raden Paku diberi sebuah bungkusan kain putih yang berisi tanah. Kelak, bila tiba masanya dirikanlah pesantren di daerah Gresik. Carilah tanah yang sama betul dengan tanah yang ada dalam bungkusan ini. Disitulah kau membangun pesantren, anakku. Demikianlah pesan dari ayahnya. Kedua pemuda itu kemudian kembali ke Surabaya, melaporkan segala pengalamannya kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel memerintahkan Madum Ibrahim berdakwah di Tuban, sedangkan Raden Paku diperintah pulang ke Gresik, kembali ke ibu angkatnya, yaitu Nyai Ageng Pinatih.
berusia 23 tahun, Raden Paku diperintah oleh ibunya untuk mengawal barang dagangan ke Pulau Banjar atau Kalimantan. Tugas ini diterimanya dengan senang hati. Nahkoda kapal diserahkan kepada pelaut kawakan, yaitu bernama Abu Hurairah. Walau pucuk pimpinan berada di tangan Abu Hurairah, tapi Nyai Ageng Pinatih memberi kuasa pula kepada Raden Paku untuk ikut memasarkan dagangan di Pulau Banjar tersebut. 3 buah kapal berangkat meninggalkan pelabuhan Gresik dengan penuh muatan. Biasanya sesudah dagangan itu habis terjual di Pulau Banjar, maka Abu Hurairah diperintah membawa barang dagangan dari Pulau Banjar yang sekiranya laku di Pulau Jawa, seperti rotan, damar, emas, dan lain-lain. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh menjadi berlipat ganda. Tetapi kali ini tidak. Sesudah kapal merapat di pelabuhan Banjar, Raden Paku membagi-bagikan barang dagangannya dari Gresik secara gratis kepada penduduk Banjar setempat. Tentu saja hal ini membuat Abu Hurairah menjadi cemas. Dia segera memprotes tindakan Raden Paku itu. Abu Hurairah pun berkata, "Raden, kita pasti akan mendapat murka Nyai Ageng Pinatih. Mengapa barang dagangan kita diberikan secara cuma-cuma, Raden?" Raden Paku lalu menjawab, "Jangan khawatir, Paman. Tindakan saya ini sudah tepat. Penduduk Banjar saat ini sedang dilanda musibah. Mereka dilanda kekeringan dan kurang pangan, Paman. Sedangkan ibu sudah terlalu banyak mengambil keuntungan dari mereka. Sudahkah ibu memberikan hartanya dengan membayar zakat kepada mereka?" "Saya kira belum, Raden," jawab Abu Hurairah. "Nah, sekaranglah saatnya ibu mengeluarkan zakat untuk membersihkan diri," lanjut Raden Paku. Abu Hurairah lalu berkata lagi, "Itu di luar wewenang saya, Raden. Jika kita tidak memperoleh uang, lalu dengan apa kita mengisi perahu supaya tidak oleh dihantam gelombang dan badai, Raden?" Raden Paku terdiam beberapa saat. Dia sudah maklum, bila dagangan habis, biasanya Abu Hurairah akan mengisi kapal atau perahu dengan barang dagangan dari Kalimantan. Tapi sekarang tak ada uang. Dengan apa dagangan Pulau Banjar akan dibeli? "Paman tak usah risau, begitu," kata Raden Paku dengan tenangnya. "Supaya kapal tidak oleng, isilah karung-karung kita dengan batu dan pasir, Paman." Memang benar, mereka dapat berlayar hingga di pantai Gresik dalam keadaan selamat. Tapi hati Abu Hurairah menjadi khawatir sewaktu berjalan meninggalkan kapal untuk bertemu dengan Nyai Ageng Pinatih. Dugaan Abu Hurairah benar. Nyai Ageng Pinatih terbakar amarahnya demi mendengar perbuatan Raden Paku yang dianggap tidak normal itu. "Sebaiknya ibu lihat dulu," pinta Raden Paku. "Sudah, jangan banyak bicara. Buang saja pasir dan batu itu. Hanya mengotori karung-karung kita saja." Begitu hardik Nyai Ageng Pinatih. Tapi ketika awak kapal membuka karung-karung itu, mereka terkejut. Karung-karung itu isinya menjadi barang-barang dagangan yang biasanya mereka bawa dari Banjar, Kalimantan.
Barang-barang itu berisi seperti rotan, damar, kain, emas, serta intan. Bila ditaksir harganya jauh lebih besar ketimbang dagangan yang disedekahkan kepada penduduk di Banjar, Kalimantan. Dikisahkan ada seorang bangsawan Majapahit bernama Ki Ageng Supabungkul. Ia mempunyai sebuah pohon delima yang aneh di depan rumahnya. Setiap kali ada orang yang hendak mengambil buah delima yang berbuah satu itu, pasti mengalami nasib celaka. Kalau tidak ditimpa penyakit berat, tentulah orang tersebut meninggal dunia. Suatu ketika, Raden Paku tanpa sengaja lewat di depan pekarangan Ki Ageng Supabungkul. Begitu ia berjalan di bawah pohon delima, tiba-tiba buah itu jatuh mengenai kepala Raden Paku. Ki Ageng Bungkul pun tiba-tiba muncul dan mencegat Raden Paku. Lalu ia pun berkata, "Kau harus kawin dengan putriku, Dewi Wardah." Memang Ki Ageng Bungkul telah mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat memetik buah delima itu dengan selamat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang bernama Dewi Wardah. Raden Paku pun bingung menghadapi hal tersebut. Maka peristiwa itu disampaikan kepada Sunan Ampel. "Tak usah bingung, Ki Ageng Bungkul adalah seorang muslim yang baik. Aku yakin Dewi Wardah juga seorang muslimah yang baik pula. Karena hal itu menjadi niat Ki Ageng Bungkul, kuharap kau tidak mengecewakan niat baiknya itu." Demikian kata Sunan Ampel. "Tapi Guru, bukankah saya hendak menikah dengan putri Kanjeng Sunan, yaitu Dewi Murtasiyah?" ujar Raden Paku. "Tidak mengapa," kata Sunan Ampel. "Sesudah melangsungkan akad nikah dengan Dewi Murtasiyah, selanjutnya kau akan melangsungkan perkawinan dengan Dewi Wardah." Itulah lika-liku perjalanan hidup Raden Paku. Dalam sehari ia menikah 2 kali, menjadi menantu Sunan Ampel, kemudian menjadi menantu Ki Ageng Bungkul, seorang bangsawan Majapahit yang hingga sekarang makamnya terawat dengan baik di Surabaya. Sesudah berumah tangga, Raden Paku makin giat berdagang dan berlayar antar pulau. Sambil berlayar, beliau menyiarkan agama Islam pada penduduk setempat, sehingga namanya cukup terkenal di Kepulauan Nusantara. Lama-lama kegiatan dagang tersebut tidak memuaskan hatinya. Ia pun ingin berkonsentrasi menyiarkan agama Islam dengan mendirikan pondok pesantren. Maka ia pun meminta izin kepada ibunya untuk meninggalkan dunia perdagangan. Nyai Ageng Pinatih yang kaya raya itu tidak keberatan. Andai kata hartanya yang banyak itu dimakan setiap hari dengan anak dan menantunya, rasanya tiada akan habis. Terlebih juragan Abu Hurairah, orang kepercayaan Nyai Ageng Pinatih, menyatakan kesanggupannya untuk mengurus seluruh kegiatan perdagangan miliknya. Maka wanita itu ikhlas melepaskan Raden Paku yang hendak mendirikan sebuah pondok pesantren. Mulailah Raden Paku bertafakur di gua yang sunyi selama 40 hari 40 malam. Beliau tidak keluar goa, hanya bermunajat kepada Gusti Allah. Tempat Raden Paku bertafakur itu
hingga sekarang masih ada, yaitu Desa Kembangan dan Desa Kempomas. Usai bertafakur, teringatlah Raden Paku pada pesan ayahnya sewaktu belajar di negeri Pasai. Dia pun berjalan berkeliling daerah yang tanahnya mirip dengan tanah yang dibawa dari negeri Pasai. Melalui Desa Margonoto, sampailah Raden Paku di daerah perbukitan yang hawanya sejuk. Hatinya terasa damai. Ia pun mencocokkan tanah yang dibawanya dengan tanah di tempat tersebut. Ternyata cocok sekali. Maka di Desa Sidomukti itulah ia kemudian mendirikan pesantren. Dan karena tempat itu adalah dataran tinggi atau suatu pegunungan, maka dinamakanlah pesantren Giri. Giri dalam bahasa Sanskerta artinya adalah gunung. Atas dukungan istri-istri dan ibunya, juga dukungan spiritual dari Sunan Ampel, tidak begitu lama, hanya dalam waktu 3 tahun, pesantren Giri sudah terkenal ke seluruh Nusantara. Menurut sejarah lain dikisahkan, sesudah pulang dari pengembaraannya atau berguru ke negeri Pasai, ia memperkenalkan diri kepada dunia. Kemudian berkedudukan di atas bukit di Gresik. Di atas gunung tersebut seharusnya ada istana, karena di kalangan rakyat dibicarakan adanya Giri Kedaton atau kerajaan Giri. Murid-murid Sunan Giri berdatangan dari segala penjuru seperti Maluku, Madura, Lombok, Makassar, Hitu, dan Ternate. Menurut Babat Tanah Jawi, murid-murid Sunan Giri itu justru bertebaran hingga di seluruh penjuru benua besar seperti Eropa atau Rum, Arab, Mesir, Cina, dan lain-lain. Semua itu adalah penggambaran nama Sunan Giri sebagai ulama besar yang sangat dihormati orang pada zamannya. Di samping pesantrennya yang besar, ia juga membangun masjid sebagai pusat ibadah. Untuk para santri yang datang dari jauh, beliau juga membangun asrama yang luas. Di sekitar bukit tersebut sebenarnya dahulu jarang dihuni oleh penduduk dikarenakan sulitnya mendapat air. Tetapi dengan adanya Sunan Giri, masalah air itu dapat diatasi. Cara Sunan Giri membuat sumur atau sumber air itu sangat aneh dan gaib. Hanya beliau seorang yang mampu melakukannya. Dalam peresmian Masjid Demak, Sunan Kalijogo mengusulkan agar dibuka dengan pertunjukan wayang kulit, yang pada waktu itu bentuknya masih wayang beber, yaitu gambar manusia yang dibeber pada sebuah kulit binatang. Usul Sunan Kalijogo ditolak oleh Sunan Giri, karena wayang yang bergambar manusia haram hukumnya dalam ajaran Islam. Demikianlah menurut Sunan Giri. Jika Sunan Kalijogo mengusulkan peresmian Masjid Demak dengan membuka pagelaran wayang kulit, kemudian diadakan dakwah dan rakyat berkumpul boleh masuk setelah mengucapkan syahadat, maka Sunan Giri mengusulkan agar Masjid Demak diresmikan pada saat hari Jumat, sembari melaksanakan sholat jamaah Jumat di masjid. Sunan Kalijogo berjiwa besar, kemudian mengadakan kesepakatan dengan Sunan Giri. Sunan Kalijogo lalu merubah bentuk wayang kulit.
sehingga gambarannya tidak bisa disebut sebagai gambar manusia lagi. Lebih mirip karikatur, seperti bentuk wayang yang ada seperti sekarang ini. Sunan Kalijogo membawa wayang kreasinya di hadapan sidang para wali. Ketika tidak bisa disebut gambar manusia, maka akhirnya Sunan Giri menyetujui wayang kulit itu digunakan sebagai media dakwah. Perubahan bentuk wayang kulit itu adalah dikarenakan sanggahan Sunan Giri. Karena itu Sunan Kalijogo memberi tanda khusus pada momen penting itu. Pemimpin para dewa dalam pewayangan oleh Sunan Kalijogo dinamakan Sang Hyang Girinata, yang artinya sebenarnya adalah Sunan Giri yang menata. Maka perdebatan tentang peresmian Masjid Demak bisa diatasi. Peresmian itu akan diawali dengan sholat Jumat, lalu diteruskan dengan pertunjukan wayang kulit yang dimainkan oleh Kidalang Sunan Kalijogo. Jasa yang terbesar tentu saja perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, bahkan ke Nusantara. Beliau pernah menjadi hakim dalam perkara Pengadilan Syah Siti Jenar, seorang wali yang dianggap murtad karena menyebarkan faham panteisme dan meremehkan syariat Islam yang disebarkan para wali lainnya. Keteguhannya dalam menyiarkan agama Islam secara murni dan konsekuen membawa dampak positif bagi generasi Islam berikutnya. Islam yang disiarkan adalah Islam yang sesuai ajaran Nabi tanpa dicampuri dengan adat istiadat yang lama, atau bisa disebut Islam putihan. Di dalam kesenian beliau juga berjasa besar, karena beliaulah yang pertama kali menciptakan Kidung Asmaradana dan Kidung Pucung. Beliau pula yang menciptakan tembang dolanan anak-anak yang bernafas Islam, antara lain Jamuran, Cublak-Cublak Suweng, Citungan, dan Telian. Sunan Giri atau Raden Paku lahir pada tahun 1412 Masehi. Memerintah kerajaan Giri kurang lebih 20 tahun. Sewaktu memerintah Giri Kedaton, beliau bergelar Prabu Satmata. Pengaruh Sunan Giri sangatlah besar terhadap kerajaan Islam di Jawa maupun di luar Jawa. Sebagai buktinya adalah adanya tradisi bahwa apabila seorang hendak dinobatkan menjadi raja, maka haruslah mendapat pengesahan dari Sunan Giri. Giri Kedaton atau kerajaan Giri berlangsung selama 200 tahun. Sesudah Sunan Giri meninggal dunia, beliau digantikan anak keturunannya, yaitu satu, Sunan Dalem, yang kedua Sunan Sabdomargi, yang ketiga Sunan Giri Prapen, yang keempat Sunan Kawes Gua, yang kelima Panembahan Ageng Giri, yang keenam Panembahan Mas Witana Sidengkrana, yang ketujuh Pangeran Singonegoro, tapi ini bukan keturunan Sunan Giri, yang kedelapan Pangeran Singosari. Pangeran Singosari ini berjuang gigih mempertahankan diri dari serbuan Sunan Amangkurat II yang dibantu oleh VOC dan Kapten Jonker. Sesudah Pangeran Singosari wafat pada tahun 1679, habislah kekuasaan Giri Kedaton. Meski demikian, karisma Sunan Giri sebagai ulama besar
wali terkemuka tetap abadi sepanjang masa.